sepanjang ada kita bisa menikmati. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, dan sebelumnya kepada anak kami Sofian supaya memimpin kita ke dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada anak kami Sofian sudah bisa memimpin kita ke dalam doa. Dan sekarang ibu absen, silakan didengarkan namanya masing-masing. Aprilian Dahlia absen. Aduh, ini baru hari Senin, biasanya kalau hari Senin semangat loh. Absen. Elvin Juniariani, Hadir, Bu. Erna Sari, Hadir, Bu. Valentinus, Irwan Setiawan, Absen. absen lagi. Aduh, Jamil Zai, hadir. Clara Natalia, Hadir, Bu. Leonardo, Hadir, Bu. Marcelio, Octaviani Gracela, Hadir, Bu. Octavian Irian, Absen. Octonieli Barubu, Peter Lim Bulet, Richard Korten Bulet, Winnie Rasti Bulet, Justina Bulet. Nah, dari jumlah kita yang 16 orang yang tidak hadir hari ini 4 orang. Ada nggak anak-anak kami tahu kira-kira yang kawan itu kenapa nggak hadir? Saya sakit. Oh, ada yang sakit ya? Siapa lagi? Yang 3 orang lagi kenapa? Kenapa loh? Oh, belum bangun. Nah, sikap seperti itu jangan dicontoh ya. Udah kelas 5, terlambat bangun, akhirnya nggak jadi ke sekolah. Kita jumlahnya 16 orang, yang tidak hadir 4 orang. Nah, ketinggalan kan pada mata pelajaran untuk hari ini. Nah, kalau ada anak-anak kami yang dekat dengan rumah teman-temannya, tolong ya diingatkan. Kata ibu, tetap datang ke sekolah. Banyak pelajaran-pelajaran yang tertinggal sama mereka. Sering-sering absen, malas ke sekolah. Tidak masalah kalau yang sakit ya, tapi sekali-sekali. Ya, sudah dengar? Sudah. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu yang dipimpin oleh anak kami, Lara Natalia. Halo. Halo Bandung. 3 ya. Halo Bandung. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Bagus, duduk. Ibu lihat tadi, cuma ibu yang besar suaranya bernyanyi. Kamu tadi udah bernyanyi belum? Sudah, hanya sedikit-sedikit lah ya. Hanya sedikit, nggak keluar suaranya. Kenapa? Kenapa tidak bernyanyi? Oh, tidak tahu. Nanti ibu kasih lirik lagunya. Ya, nanti ibu kasih lirik lagunya. Biar kita belajar lagi tentang
salah satu lagu-lagu wajib. Itu termasuk lagu wajib juga ya. Bukan seperti halo-halo kalau kita nelpon, bukan. Itu halo-halo Bandung. Pada zaman dulu itu ada sejarahnya kepada para pejuang-pejuang bangsa kita, sehingga mereka bisa menciptakan lagunya. Lagu halo-halo Bandung ini diciptakan oleh Ismail Marzuki. Pernah dengar nggak? Pernah. Dengar di mana? Di mana? Di TV, di buku. Di mana didengar? Oh, di buku. Bagus. Nah, sekarang kita sampai pada materi pelajaran kita untuk hari ini. Kita masuk pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Kalau dikatakan organ gerak hewan, yang ada di pikiran kamu itu hewan apa aja dulu? Coba sebutkan. Kelinci, lagi buaya, lagi anjing, kucing, babi, lagi kerbau, gajah. Itu semua nama-nama hewan. Nah, pembelajaran 2 materi kita pada hari ini, materi pokoknya organ gerak hewan. Nah, pada hari ini Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang namanya tujuan pembelajaran ini adalah materi apa saja yang harus ditahu oleh anak-anak kami setelah kita belajar pada hari ini. 1, dengan mengamati gambar, nanti buka yang kayak gambar. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan benar. Berarti apa saja aktivitas yang dapat kita manfaatkan untuk menggerakkan organ tubuh kita. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, nanti ada bacaan, kita membaca. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Ibu sudah pernah sampaikan sebelumnya bahwa untuk ide pokok itu adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini bisa berada di awal, sudah lupa, di awal kalimat, bisa di tengah, bisa di akhir. Berarti tempatnya ada 3 ya. Tidak mesti di awal kalimat saja, tidak. Yang ketiga, dengan menulis dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. 4, dengan memahami gambar, siswa dapat menunjukkan gambar organ gerak hewan. Nah, nanti pada gambar anak-anak kami udah bisa menunjukkan ini organ geraknya, ini ototnya, ini tulangnya, ini kakinya, dan lain sebagainya. Yang kelima, setelah mengamati gambar, dapat menggambar organ gerak hewan dengan benar. Nah, nanti kita itu bisa menggambar. Ada nggak anak-anak kami yang suka menggambar? Menggambar. Siapa? Tunjuk tangannya, siapa namanya? Oh, semua ya, banyak ya yang mau menggambar. Biasanya kalau kamu menggambar, Clara Natalia menggambar apa? Gambar apa, Bu? Gambar pemandangan. Kalau kamu menggambar satu, gambar bunga. Oh, dia mulai coba-coba buat gambar bunga ya. Biasanya yang suka bunga itu perempuan. Ini mah yang suka bunga laki-laki. Tidak masalah. Tidak masalah. Siapa tahu kan kapan-kapan dia bisa buat halaman rumahnya itu menjadi halaman bunga. Itulah kelima tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu. Berarti nanti setelah kita mempelajari materi
Nah, pada pembelajaran 2 ada gambar di sini. Gambar apa yang ada di situ? Kelinci. Gambar kelinci. Ada enggak anak-anak kami yang memelihara kelinci? Tidak ada. Kenapa? Kenapa? Tidak ada ya kelinci di lingkungan kita ya? Enggak ada. Biasanya yang ada di lingkungan kita ini kebanyakan anjing, babi, kucing, ayam, ya kan? Iya. Yang kelinci tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, tidak masalah. Kita juga bisa mempelajari, kita juga bisa memahami bagaimana kelinci. Nah, kelinci ini pada umumnya dia suka makan wortel. Ya, kalau kita suka makan wortel, itu biasanya wortel itu di sup. Enak nggak? Enak. Nah, kita kepikiran ya, tiba-tiba wortelnya dikasih ke kelinci, maunya ke saya aja biar di sup, ya kan? Tapi memang itu makanan pokoknya. Pada keterangan gambar, nah, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelincinya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Berarti memang Pak Rudi ini memelihara kelinci. Ibu juga kadang mikir-mikir, oh maunya saya jadi Pak Rudi ya, bisa memelihara kelinci. Iya kan? Iya. Nah, karena kita sudah mengamati gambar, kita mempelajari kata-katanya berdasarkan gambar. Anak-anak kami sudah melihat gambar? Sudah. Sudah mengamati gambar? Sudah. Gambar apa tadi yang ada di situ? Kelinci. Nah sekarang, ibu bertanya sekarang. Pernahkah kamu melihat kelinci? Tidak. Oh, ada yang tidak ya, tidak pernah melihat langsung ya. Yang pernah ini, pernah melihat di mana? Si Sofian. Oh, di rumah si Dean. Dean itu tetanggamu ya? Oh, bagus. Yang lain siapa tadi yang bilang pernah? Erna. Oh, Erna mana? Pernah melihat di mana, loh, Bu? Di kebun binatang. Sudah pernah ke kebun binatang? Sudah, bagus. Lagi, sudah pernah melihat kelinci enggak? Sudah, di mana? Oh, di kebun binatang. Kalau kamu? Di kebun binatang. Nah, boleh juga gambar kelinci ini kita lihat di buku, di TV, kebun binatang, dan ada tadi teman itu yang memang mereka memelihara tetangganya ya, dipelihara oleh tetangganya. Nah, menurut kamu kegiatan apa yang dilakukan pada gambar? Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Edo? Melihat Kelinci. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran untuk memperjelas materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar loh Bu ya, Ibu tampilkan video ya. Iya, Bu.
ya, Ibu tampilkan video ya. Terganggu dengan jaringan ya. Sebentar ya. Coba sekali lagi ya, ini agak terganggu sedikit dengan jaringan ini. Nah, karena videonya tidak bisa dibuka sedikit jaringan, memang dari tadi pagi kurang bagus jaringannya. Nah, yang ada pada video tersebut mengenai kelinci. Nah, kelinci ini binatang kecil yang biasanya dipelihara. Nah, ada juga keluarga-keluarga tertentu yang memang mau memelihara kelinci. Seperti kita bisa memelihara anjing. Nah, kelinci ini karena dia adalah binatang peliharaan, berarti kita sebagai majikannya
memberikan makanan. Boleh seperti yang Ibu bilang tadi, boleh seperti wortel, boleh juga daun-daunan seperti daun ubi. Nah, dia bisa makan itu. Biasanya kelinci ini tidak memiliki kandang besar, boleh hanya kandang kecil aja. Jadi bisa diletakkan di dapur rumah aja, di samping rumah, di belakang boleh. Dia biasanya bersahabat. Kadang-kadang pun kalau kita sudah lama memeliharanya, kita nggak sungkan-sungkan untuk mengeluarkannya. Jadi nanti kalau dia kemana-mana, kita itu bisa mengambilnya lagi, atau dia itu bisa masuk sendiri ke kandangnya tanpa harus kita perhatikan dia ini kemana si kelinci dia. Ya, jadi itulah tampilan video yang diberikan itu, bagaimana keseharian dan bagaimana memelihara kelinci. Nah, kita teruskan. Selain daripada kelinci, ada juga hewan yang bisa kita pelihara. Ini kuda ini ya, ini gambar kuda. Hari ini kita mengerjakan lembaran yang ada gambar kuda untuk membuat hasil, supaya ada hasil karya kita pada hari ini. Ya, gambar kuda ini nanti masing-masing kelompok menempelkan pada kertas karton supaya gambar kuda itu nanti bisa berdiri seperti kuda yang sebenarnya. Nah, gambar ini nanti, hasil kerja kelompok ini nanti diserahkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita coba membuat dulu untuk hari ini. Kita coba membuat hari ini. Kita tempelkan di karton. Kita gunting dulu gambarnya, digunting dulu yang ada di kertas. Baru satu persatu ditempel di karton. Digunting dulu yang ada di kertas, baru ditempel di karton. Nanti kalau ada yang membawa pinsel gambar hitam, bisa diwarnai yang kosong-kosong itu pakai. Gunting dulu apanya Bu? Gunting dulu kertasnya. Satu-satu dulu ya, gunting seperti ini, tempel di karton ya. Nah, ini kan tugas kelompok ya, tugas kelompok. Kalau ada yang sudah kamu gunting, teman yang satu lagi bisa menempelkan di karton. Nanti kalau dikasih lemnya di kertas, kalau ditempel sedikit saja dikasih lemnya ya, supaya tidak robek kertasnya.
nanti ini gunting satu persatu. Nanti kalau kamu gunting, jangan pas di garis ya. Maksud itu agak di luar garis hitam ini sedikit. Karena siapa tahu meleset kan, atau masuk ke dalam, kurang ukurannya nanti. Ya, setelah ditempel, kalau sudah digunting satu persatu, contohnya ini digunting, lalu ditempel di karton. Nah, setelah ditempel di karton, kita gunting lagi kartonnya sesuai dengan yang sudah kita tempel. Baru setelah kita menggunting karton, baru kita warnai yang hitam tadi itu kan. Sebentar. Dulu ditempel dulu yang sudah ditempel dulu ya. Ditempel. Jadi nanti yang sudah digunting seperti ini, ditempelkan di karton. Nah, baru berdasarkan ukuran ini nanti, ini kan sudah digunting dari kertas putih, ya kan? Sekarang kerja kita tempel di karton, dikit-dikit kamu kasih lainnya karena nanti mencair, ini menjadi robek. Ya, setelah sudah kita tempel di karton, kita gunting lagi karton sesuai dengan ukuran ini. Iya. Kalau sini saya, nih, tempel dulu yang sudah tempel, baru digunting lagi. Ini kalau sini. Nanti kita rakit, kalau sudah ditempel satu persatu, digunting, tempel dulu. Nih, hasilnya. Sudah lalu, udah bisa. Nih, coba gunting. Satu-satu dulu guntingnya, coba gunting dulu yang kecil, lalu ditempel di sini. Hati-hati mengguntingnya, tidak ada cadangan ya. Sini, ibu coba memperkecil lagi. Nah, simpan itu jangan sampai rusak untuk kakinya, sama ekornya. Mana kursi Ibu Marcel? Nanti kalau dilem di karton Bu ya, sedikit-sedikit dikasih lem karena yang kertas ini nanti bisa robek ya. Lem sedikit di kertas ini, coba dilem. Nah, setelah dilem di karton, kamu gunting lagi kartonnya nanti sesuai dengan gambar ini, ya. Jadi harus satu-satu di apa? Satu-satu dulu ditempel, satu-satu dulu digunting, ya. Gunting dulu yang kecil. Iya, nah ini sama temanmu ada satu yang sudah, nih setelah sudah ditempel seperti ini, digunting lagi kartonnya sesuai dengan ini. Nah, digunting lagi. Ini, nah satu-satu dulu dibikin, tempel dulu ini yang sudah. Ini yang satu lagi yang menempel lah. Kan tugas kelompok. Yang satu menggunting, yang satu lagi menempel. Jangan kecil ini ya, jaga-jaga ini ya. Jaga-jaga ya. Ambil lem sedikit loh. Pindah sedikit ambil. Sedikit dikasih lemnya ya, bisa robek kertasnya nanti. Bawahnya baru maunya tadi kan, nah kasih lem dulu di ujung-ujungnya. Terlalu banyak.
Nah, di pinggir ini dikasih lem, di pinggir. Nih, di pinggir ini lagi. Nah. Setelah itu tempel, coba tempel. Jangan di tengah, coba dipinggirkan. Kasih dulu ini. Nah, kamu pakai. Nah, digunting dulu ini nanti ya, digunting sesuai dengan gambar yang putih yang sudah kita tempelkan. Udah terlipat. Sudah. Ini yang lain yang tempel. Ambil lem, tempel di situ. Hati-hati mengguntingnya, hati-hati. Kalau yang kecil-kecil seperti ini, kamu gunting aja dulu di seperti ini dia. 4 segi aja dulu. Nah, baru dibaguskan lagi begini. Ambil lem. Dititik kamu kasih ya. Nanti kalau terlalu mencair robek kertas ya. Nah, tempel dulu yang sudah. Tempel. Gunting satu lagi. Gunting. Ya. Kalau sudah digunting dulu karton yang sudah ditempel ya. Digunting dulu ya. Yang bagus dibuat nih Bu ya, yang bagus ya. Hati-hati menggunting karton nanti ya, karena keras kartonnya. Hati-hati, hilang yang sudah digunting ya, hilang ya. Kenapa? Gunting dulu kartonnya. Hati-hati kartonnya ya, jangan sampai tercecer nanti yang sudah kamu gunting ya. Kamu simpan supaya kita gabungkan bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Ada berapa bagian gambarnya di situ? Coba hitung dulu. Berapa Nuku? 8. Jangan ada yang hilang ya, yang kecil-kecil itu. Aku 4 segi dulu gunting, baru kau gunting pula nanti. Setelah kamu gunting yang kecil-kecil ini sebelum digabungkan dengan bagian-bagian yang lain, kamu simpan dulu, jangan sampai menghilang dia kemana-mana ya. Nah, kamu tempel dulu yang sudah tempel ya. Nah, ini kan beker jadinya. Ini karena terlalu banyak lem. Nah, kalau kamu lem sekali lagi nanti, kamu kasih sedikit di jarimu.
Baru kau kasih di belakang kertasnya. Belum. Yang sudah kamu gunting, kamu jaga-jaga dengan baik dulu. Nah, kalau seperti ini, gunting 4 segi dulu, gunting begini, baru dirapikan nanti. Oh, nanti diwarnai ya. Kalau ada spidol, pensil gambar yang hitam, Ibu, nggak apa-apa kalau saya. nanti gambar kerbaunya jadi berwarna-warni deh. Tapi nanti kalau kamu warnai dengan spidol yang hitam atau pensil gambar yang hitam, jangan terlalu hitam sekali ya kamu bikinnya. Nanti jadinya jelek nih. Itu pegang ya, jangan sampai menghilang ya. Nah, gunting dulu ini yang sudah ini yang kecil-kecil ini dulu. Nah, seperti tadi waktu kamu gunting ini, kamu gunting segi 4 dulu, nanti dirapikan. Nah, yang masih menunggu, coba dulu di kursinya yang masih menunggu. Marcel, kamu di mana? Nah, bagus, sudah mulai terlihat ada kekompakan setiap kelompoknya ya. Kalau teman yang satu menggunting, yang satu lagi menempel, yang satu lagi menjaga-jaga. Ini yang kecil-kecil ini jangan sampai hilang ya. Jaga. Nah, yang jaga-jaga dia, ini juga udah kurang rapi menggunting, nanti dirapikan kembali ya. Ini yang masih belum. Nah, nanti setelah sudah selesai digunting yang kertas HPS-nya, lalu ditempel di kertas kartonnya, maka kita rakit atau kita gabungkan bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Ya. Sudah. Nah, tugas kelompok ini diserahkan pada pertemuan berikutnya. Besok kita masuk lagi, lalu dikumpulkan. Nah, sudah pasti karena ini tugas kelompok, maka mengerjakannya pun berkelompok. Bukan hanya sendiri-sendiri, yang satu duduk-duduk melihat-lihat. Itu mengguntingnya rapi nggak? Saya cuma memperhatikan, tidak. Ya. Tapi untuk hari ini, Ibu melihat sudah bagus, sudah ada kekompakan di kelompoknya. Jangan nanti kalian masih tersisa belum selesai, lalu ditinggal aja. Ditinggalkan aja, biar kelompoknya aja yang mengerjakan, ya. Nah, setelah kita sudah pinggirkan dulu gambarnya, kan tugas diskusi. Besok diserahkan ya. Nah, dipinggirkan dulu. Ibu membagikan, dipinggirkan dulu gambarnya. Coba dipinggirkan dulu gambarnya. Kan ini gambarnya diserahkan besok. Jangan sampai hilang ya. Ini yang kecil-kecil tadi belumnya. Sudah, kasih di sini. Dijaga-jaga ya. Nah. Sudah bisa kita pinggirkan sedikit. Sudah. Ibu bagi lebar kerja anak-anak kami.
kelompok 1 ketua kelasnya Rika Korten. Ini kelompok 2 ketua kelompoknya Sofian. Ini kelompok 3 ketua kelompoknya ketua kelas Marcel. Dan ini kelompok 4 ketua kelompoknya Lara Natalia. Hanya satu yang sudah selesai digunting. Oh iya. Enggak, maksud ibu cuma 2. Ini sama ini itu yang sudah kering tempel. Oke, kalau salah. Kan besok diserahkan. Nah, karena ini tugas besok, maka kita pinggirkan sedikit. Tapi kita tidak terlepas pada gambar ini. Sudah bisa loh Bu? Sudah bisa? Ini jangan dihilangkan ya, tinggal menempel ini nanti ya. Nah, jangan lupa ditulis nama pada lembarannya dan kelompokmu. Tulis kelompokmu ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, dari gambar yang sudah ibu bagi sama kamu tadi, yang ibu suruh menggunting, menempelkan di karton, sekarang yang sudah ibu bagi itu kan organ gerak hewan. Hewan apa di situ? Yang digambar, coba lihat gambarnya. Kuda, gambar kuda. Apa aja yang ada pada gambar tersebut? Tulis di bukumu. Itu guna lembaran kerja yang sudah dikasih ibu. Tulis apa nama binatang atau hewan yang ada pada gambar. Nama hewannya adalah kuda. Yang ada di gambar adalah ada kakinya, ada lengannya, ada ekornya, ada badannya, ya kan? Nah, itu yang kamu tuliskan pada lembaranmu. Ya, nanti kan ini kita pikirkan dulu di sini. Sekarang tugas kita, kamu isi ini. Jangan lupa tulis nama kelompokmu. Nah, simpan dulu. Nanti kamu gunting kan belum ditempel di karton. Sekarang tugas kita diulang ibu. Tadi kan sudah dibagi ibu lembaran yang ada gambar. Gambar apa yang ada di sini? Kuda. Tulis pada lembaranmu nama kelompokmu. Bukan ditulis. Tulis namamu dulu, namamu. Tidak mungkin nama itu kamu tulis. Tulis namamu. Kenapa? Ditulis nama. Gambarnya kuda. Tulis di situ lagi organ-organ yang ada pada gambar adalah apa? Organ-organ yang ada pada gambar? Ada kakinya, ada lengannya, ada ekornya, ada kepala kudanya, ada badannya. Kamu tulis pada lembaranmu. Ibu sudah salah ya, sudah ibu sebutkan semua jawabannya. Masa tidak bisa kamu tuliskan, tinggal menulis. Sudah ibu sebutkan malah apa-apa aja yang ada. Nah, sekarang tugasmu lagi, apa fungsi yang sudah kamu tuliskan itu? Apa fungsi kaki? Apakah kuda itu bisa terbang ya? Tidak. Lalu kakinya untuk apa? Jalan. Itu. Lalu tangannya juga untuk melambaikannya. Halo, dada, Lara. Bisa seperti itu? Tidak. Tangannya juga membantu untuk berjalan. Itu sepertinya ada kepalanya dan mulutnya. Itu mulutnya untuk apa?
bagian-bagian tubuh kuda yang sudah ada di situ. Kamu tuliskan apa fungsinya. Ini masih tetap tugas kelompok ya, nggak masalah. Boleh sama jawaban kita dengan kelompok yang satu lagi. Nanti kalau sudah didapat bisa dipresentasikannya, dibacakan di depan. Oh, kenapa dikumpul? Tidak. Ini kelompok satu belum ngapa-ngapain ya. Nanti ini yang kamu kerjakan. Dari tadi bilang ini yang kamu kerjakan sekarang. Nah, yang kamu tuliskan pada lembaran kerjamu, tuliskan apa nama binatang ini? Kuda. Lalu apa organ-organ tubuh si kuda yang ada di gambar? Ada kakinya, ada tangannya, ada ekornya, ada tubuhnya, ada kepalanya, ada mulutnya. Lalu masing-masing dari yang sudah ibu sebutkan apa fungsinya? Apa fungsi kaki sama kuda? Untuk terbang, berjalan. Lengannya juga, tangannya juga untuk apa? Membantu berjalan juga. Atau bisa melambaikan tangan si kuda? Tidak. Berarti tangannya juga bisa membantu berjalan, berlari. Nah, itu yang dikerjakan. Ini kan tugas kelompok. Jadi boleh sama jawaban kalian bertiga. Yang gambar ini nanti yang kamu tengok kenapa di bawah begini kan kelompokmu. Apa yang ada di gambar? Apa yang ada di gambar? Gambar kuda. Apa aja bagian-bagian tubuh kuda yang ada? Ya, tuliskan itu ada yang ada kaki, tulis lengan, tulis ekor, tulis lagi badan, ada lagi kepala, dan apa fungsinya masing-masing dari yang sudah ibu sebutkan. Ibu ini yang salah, ibu sudah sebutkan semua jadinya. Nanti yang sudah siap dibacakan di depan ya, yang sudah siap ya. Jangan lupa ditulis nama dulu ya. Ini kan tugas kelompok, berarti jawaban satu kelompok itu sama. Loh, kalau kelompok satu ini bagaimana ini kelompok satu? Sudah ibu sebutkan. Sudah ibu sebutkan kan? Sudah. Justru ibu yang salah menyebutkan semua, tinggal menuliskan. Sudah bisa kelompok 3 Erna? Sudah bisa? Belum? Itu sepertinya ada mulut si kuda. Untuk apa mulutnya? Untuk makan. Makan apa dia? Makan roti? Ya, bukan. Makan apa? Rumput. Dituliskan ya, dituliskan. Ibu ulangi lagi, karena ini tugas kelompok, maka jawaban yang satu dengan jawaban yang lain sama dalam satu kelompok. Ini jangan tercecer ya. Nanti kita teruskan nantinya karena mau dikumpulkan besok. Kelompok 3 ada yang senyum-senyum ini di kelompok 3. Tapi ibu bilang ke depan untuk membacakan tidak ada yang ke depan. Mereka senyum-senyum malah. Belum ya? Sudah. Sudah bisa kelompok 3 nanti aku baru bacakan ya. Kelompok 3. Mereka senyum-senyum loh dari tadi. Sudah bisa. Bagaimana kelompok 1? Ini kelompok 1 belum mencoret-coret apa-apa ya. Belum. Lah kan sudah ibu sebutkan apa yang ada di gambar. Ada kakinya si kuda, ada lengannya, ada
ekornya. Ada nggak yang tahu itu fungsi ekor si kuda, si kucing, si apa fungsi ekornya? Biasanya kalau ibu lihat itu ekornya digoyang-goyangkan. Kamu pernah nggak kepikiran itu ekornya untuk apa? Pernah tidak? Anjing juga kadang seperti itu kan digoyangkan ekor, kucing begitu juga. Betul. Ternyata kelompok 3 belum mendapat jawabannya. Ibu pikir tadi sudah, mereka senyum-senyum. Coba dulu yang kelompok 2 dibacakan di depan. Si Elvin. Si Elvin. Elvin dulu. Kan satu kelompok. Di depan, nunggu di depan. Siap-siap ya kelompok yang lainnya. Oke, baca. Bukan nama kuda. Nama hewan adalah kuda. Oke. Organ-organ itu bagian-bagian dari organ tubuhnya si kuda. Oke. 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 Dikemanakan ekornya? Kamu buang ekornya? Itu bisa nangis loh si kuda. Oh ada ekornya. Aku pikir sudah kamu buang ekornya. Sini yang dibacakan apa fungsinya? Bagus. Ini tuliskan dulu nilai kelompoknya di sini. Siapa yang mau tampil ya? Aduh, mas saya ini kelompok 3 hanya sampai 4 yang sudah terjawab fungsi-fungsinya. Nah, dulu. Udah bagus. Sudah dijawab sampai 40 itu sudah lumayan bagus itu. Udah bagus. Kelompok apa tadi yang duluan tampil ini? Kelompok 2. Udah 4 menjawab ya. Bagaimana kelompok 3? Erna, udah bisa kelompok 3 atau ketua kelompok? Tapi ibu pernah kepikiran ya, itu ekornya sebenarnya untuk apa ya? Bisa jadi mengusir nyamuk, ya kan? Biasanya seperti kuda itu sering dihinggap sama lalat. Tahu lalat yang agak besar-besar itu sedikit? Nyamuk yang agak besar sedikit. Berbeda dengan nyamuk yang menggigit kita manusia ya. Kalau itu tidak mempan di kulit kuda itu, nyamuk yang kecil-kecil itu nggak mempan itu. Hanya di kulit manusia enak samanya itu. Tapi kalau si lalat itu biasa hinggap mereka di badan-badan si kuda, si kerbau, si anjing juga. Nah, kalau mereka menggoyang-goyangkan ekornya, maka lalat-lalat itu bisa lari, terbang, tidak berdiam aja di punggungnya si kuda tadi. Kamu pernah nggak melihat langsung kuda? Pernah. Ada di Sirobu ya. Kalau jalan-jalan ke pantai sambil melihat kuda, kerbau. Udah kelompok 4 aja dulu. Ini terlalu lama ini kelompok 3. Ibu pikir sudah selesai senyum-senyum. Didengarkan ya, dibanding-bandingkan nanti jawabannya dengan teman yang lain ya.
badannya dari sifat kanan, sehingga ekornya bergerak untuk membentuk bagian belakang tubuh. Paruh yang bergerak untuk bahan. 5 kakinya dan sahaja bergerak untuk berjalan. 6 kepalanya bergerak untuk Bagus, kita kasih aplaus dulu. Kasih aplaus dulu. Ini yang jadinya sih di kelompok 2 mungkin aduh, kenapa ya jawaban sama saya ya? Jadi ganti jawaban juga mereka ini kuliah ya kan jawabannya. Bagaimana? Udah bisa Erna? Udah bisa. Bacakan aja dikit pun bacalah. Masa iya nggak tampil kelompok 3 ada ketua kelas lagi. Kamu udah tahu bagaimana? Udah bisa ini ketua kelasnya aja dia nggak mau kalah sama kelompok 4. bagian tubuh dan fungsi-fungsi badan kuda. 1. Kepala. 2. Leher. 3. Tanduk. 4. Tangan dan kaki. 5. Ekor. Fungsi badan kuda. 1. Kaki untuk berjalan. 2. Mata untuk melihat jalannya. Bagus. Kita kasih aja tepuk tangan sama kelompok 3. Tinggal kelompok 1 yang dari tadi dinanti-nanti sama ibu. Bagaimana itu kelompok? Sudah bisa? Sudah bisa dibacakan? Sumbernya seperti organ-organ tubuhnya sama-sama ada kan? Kaki. Ada ekor, ada lengannya, ada badannya. Ini kelompok 1 diam-diam ya. Bagaimana? Dibacakan maju ke depan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah ya, tinggal kalian ya. Cepat kelompok 1 mana? Ya. Sudah nego sedikit pun dibacakan. Tidak bagus ya. Nanti kelompok yang 3 lagi mereka bilang tuh, kenapa tidak sampai kelompok 1? Iya kan? Iya. Nah, coba dibacakan aja. Apa hasil diskusinya? Baca kamu. Maju, ayo. Salah benarkan itu belakangan. Nggak ada pun yang salah. Sudah disebutkan ibu semua jawabannya. Di depan nunggu, di depan. Di sini. Nggak apa-apa. Bagian tubuh kuda adalah ekor, tangan, kaki, mata, hidung, leher, telinga, perut, dada. Ada fungsinya. Sesuai tahu. Sudah nunggu mana fungsinya? Apa fungsinya? Hah? Belum. Nah, coba disiapkan ya. Itu kan tidak terlalu susah. Berbeda sedikit sebagai kita manusia. Kalau kita, itu tangan kita tidak berjalan tangan kita kan? Tidak berjalan tangan kita? Tidak. Tapi kalau si kuda tangannya berjalan. Kalau tangan kita untuk melambai, untuk salam, nah, ada yang bilang di sini untuk bertinju tangannya. Yang mau jadi petinju. Nah, ibu di sini sudah menilai
Kalau sudah diberikan nilai seperti itu, kalau ada selisih 1, selisih 2, itu artinya kita yang sedikit rendah nilainya, kita melakukan perbaikan pada materi, pada tugas, pada pembelajaran berikutnya. Bukan berarti nanti nilainya untuk seterusnya jelek, bukan. Tetapi dengan ibu sudah memberikan nilai seperti ini, berarti anak-anak kami bisa memahami mana-mana yang sedikit meningkat nilainya. Oh, berarti dikerjakan semua ya, dijelaskan semua, disebutkan semua, kan tidak susah, tinggal menuliskan. Ibu sudah menyebutkan, ya. Nah, karena kita sudah menuliskan organ-organ yang ada pada kuda, sudah mengetahui fungsi-fungsinya, maka pada gambar yang sudah ibu bagikan tadi, kita kerjakan di rumah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu pada pertemuan besoknya kita kumpulkan. Jangan lupa nanti setelah kamu gunting, kamu tempel di karton, lalu digabungkan bagian yang satu ke bagian yang satunya, sehingga terbentuk, maka besok dikumpulkan. Kenapa, Bu? Iya, Lemfox itu biasanya untuk apa? Boleh, nggak apa-apa nanti. Ini lem ini nanti bisa ibu bagi per kelompok supaya bisa dibawa di rumah dan bisa dikerjakan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ibu terus yang berbicara dari tadi. Kalau ada yang ditanyakan oleh anak-anak kami, diberikan waktu. Kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan dari yang sudah ibu jelaskan dari awal tadi. Ya, kalau ada pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti ibu yang bertanya ya. Sudah diteruskan yang tadi. Oh, tadi kan cuma menyebutkan bagian-bagian organ tubuh si kuda. Sekarang kan fungsinya. Nanti ini, kan ibu bilang dari tadi, ini kan nanti dikerjakan. Ini kan tugas di rumah. Besok pada pertemuan berikutnya kita kumpulkan. Nah, sekarang dulu ini kelompok 1 belum menyebutkan tadi apa fungsi dari organ-organ tubuh si kuda. Si kuda itu berjalan pakai apa dulu? Berjalan pakai apa? Kaki, hanya kaki aja. Oh, tangan juga. Nah, maka tulislah fungsi kaki untuk berjalan, fungsi tangan juga untuk membantu untuk berjalan. Lalu mulutnya untuk apa? Untuk makan, bukan untuk berbicara, bukan. Tuliskan mulut berfungsi untuk berbicara. Berbicara? Oh, bukan. Oh, biasanya itu suara si kuda ya? Bukan. Kambing. Kambing, kuda hanya bergerak sedikit ya. Mungkin postur tubuhnya agak besar. Ada pertanyaan, Bu? Tidak. Berarti sudah paham semua apa yang sudah disampaikan Ibu dari awal sampai pada gambar? Sudah. Karena topik kita tadi kan organ
hewan. Organ gerak hewan. Berarti organ-organ gerak hewan ini sudah bisa dipahami oleh anak-anak kami ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, kita mengambil kesimpulan pada materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kelompok 4, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Organ-organ gerak pada hewan. Organ gerak pada hewan itu seperti apa? Sebutkan. Kaki, tangan, mata, mulut, ekor, nah, itu adalah semua organ gerak pada hewan. Sekali lagi jangan dilupakan ekornya ya. Oke, Bu. Itu juga bagian dari organ gerak hewan loh, ekornya. Nanti kalau kadang-kadang kamu melihat si kuda, dia goyang-goyangkan ekornya, lalu kalau kamu disuruh untuk menyebutkan organ gerak pada hewan, lalu kamu tidak menyebutkan ekor, itu ekor penting sekali loh sama mereka. Kalau digoyang-goyangkan bisa lari, silalat dan nyamuk-nyamuk. Adapun kita manusia yang dekat-dekat dengannya, kita pikir untuk memukul kita itu si ekornya. Nah, kesimpulan pada materi kita hari ini mengenai organ gerak pada hewan. Organ-organ gerak pada hewan ini wajib juga dijaga kesehatannya. Jangan nanti kamu pikir hanya kita sebagai manusia yang sakit. Hewan gak sakit, sehat-sehat aja. Tidak. Kadang-kadang juga mereka itu ada malas makan karena kurang enak badan. Ada juga mereka sakit. Kadang-kadang kalau kita ke kebun binatang itu mereka mengadakan satu orang dokter spesialis karena untuk mengecek bagaimana kondisi tubuh sang hewan, apakah tidak sakit, kenapa tiba-tiba makannya itu kurang. Ya, jadi binatang juga atau hewan juga bisa sakit, bukan cuma kita yang manusia yang merasakan penyakit. Ya, pada umumnya juga hewan, manusia bisa terkena penyakit. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, pada pertemuan kita berikutnya, materi yang kita pelajari adalah Ibu mengumpulkan hasil karyamu ini, yaitu menggabungkan organ-organ gerak pada hewan, yaitu hewan yang sudah. Kalau sudah nanti digunting di kertas karton, lalu digabungkan mana kakinya, mana ekornya, mana lengannya, mana badannya. Lalu kalau sudah digabungkan menjadi satu, maka jadilah seekor kuda. Ibu kumpulkan itu nanti pada pertemuan berikutnya. Lalu tujuan pembelajaran kita tadi masih belum tercapai semuanya. Karena RPP yang Ibu buatkan ini untuk 2 kali pertemuan. Ya, pada pertemuan kita berikutnya kita masih membaca bacaan. Ibu menyuruh nanti membaca bacaan secara bergiliran. Lalu kita setelah membaca menuliskan ide-ide pokok yang ada pada bacaan. Itu materi kita pada pertemuan besok. Ya. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita, kepada anak kami Erna memimpin kita dalam sebuah lagu. Ibu aja. Kita bernyanyi. Berdiri dulu, berdiri. Bangun pagi, tepuk tangan boleh ya. Bangun pagi, ku terus mandi. Undang dulu semuanya. Jangan seperti tadi hanya ibu yang bernyanyi di halo-halo Bandung. Kalau pertemuan
3. Bangun pagi terus mandi, tidak lupa menonton TV. Habis mandi potong hidung, membersihkan tempat tidur, sampai bersih. Silakan duduk. Nah, ibu menyuruh kamu menyanyikan lagu bangun pagi terus mandi karena ada teman kamu tadi yang masih belum bangun, padahal kawan-kawan yang lain sudah pada berangkat ke sekolah. Bisa aja jadi dia itu nanti lama-kelamaan pas bangun dia langsung memakai baju seragam tanpa mandi, tanpa gosok gigi. Ya, makanya harus rajin. Kita itu jangan tidur larut-larut malam supaya bangunnya juga lebih pagi, sempat mandi, sempat sarapan. Ya, jangan ada yang bangunnya terlambat supaya bisa datang ke sekolah. Nah, tidak lupa tugasnya. Kapan dikerjakan? Di rumah. Kapan diserahkan? Besok. Ini tugas kelompok ya. Jadi ingatkan sekali lagi, wajib terlibat dalam tugas kelompok. Ya, kepada anak kami Niel supaya memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, karena kita sudah selesai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, terima kasih kepada anak kami Niel. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa, ya, Ibu ingatkan berkali-kali lagi, jangan lupa. Kalau ada anak-anak kami yang dekat rumahnya dengan teman-temanmu yang belum sempat hadir, ini 4 orang loh yang gak hadir hari ini, 4 orang. Jangan lupa diingatkan, dibilang ibu datang ke sekolah. Ini ada tugas kita membuat gambar kuda, diserahkan besok, tapi tugas kelompok dibilang ibu. Ya, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan anak-anak kami supaya dijaga kesehatannya. Selamat pagi.